Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pak Huta Barat. Ya, pada kali ini kita akan membahas bersama tentang sistem persamaan linear tiga variabel atau disingkat dengan SPLTV. Ya, nah, yang mau kita bahas saat ini adalah dengan cara eliminasi atau kata kuncinya adalah menghilangkan. Contohnya, ini kita sudah punya tiga persamaan. Ini kita misalkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan yang ketiga. Pertanyaannya, carilah nilai X, Y, Z yang memenuhi. Nah, sekarang dari ketiga persamaan ini kita akan menghilangkan salah satu variabelnya. Ya, boleh variabel X, kemudian boleh variabel Y, dan variabel Z. Nah, sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita akan menghilangkan, misalnya kita pilih variabel Z. Nah, tentu syaratnya supaya bisa dihilangkan variabel Z-nya harus memiliki koefisien yang sama walaupun tandanya beda, ya. Nah, misalnya kita lihat di sini koefisien Z-nya 1, di sini 2. Nah, supaya bisa nanti kita hilangkan, maka persamaan yang pertama ini kita kali dengan 2. Oke, kemudian persamaan yang kedua kita kali 1. Sehingga persamaan pertama ini kalau kita kali 2 menjadi X dikali 2 yaitu 2X. 2 dikali 2Y yaitu 4Y. Kemudian 2 dikali min Z yaitu minus 2Z. Kemudian 2 dikali 9 yaitu 18. Lalu 1 kita kalikan ke persamaan 2 ini tidak berpengaruh, ya. Jadi kita tulis saja tetap yaitu 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 1. Nah, di sini setelah kita kalikan persamaan ini kita jumlah ya. Karena kalau kita kurangkan nanti maka 2X-nya justru hilang, ya. Sementara 2Z-nya tetap, ya. Jadi tidak sini dikurang. Bagaimana caranya supaya habis variabel Z ini? Maka di sini kita jumlah, ya. Jadi tidak selamanya di sini harus kurang, ya. Nah, dari sini bisa kita lihat 2X tambah 2X yaitu 4X. Lalu 4Y ditambah 1Y menjadi 5Y. Nah, kemudian min 2Z ditambah positif 2Z ini bisa habis, ya. Ini habis, ini tewas, ya. Kemudian 18 ditambah 1 sama dengan 19. Maka persamaan yang baru inilah yang kita misalkan menjadi persamaan yang baru. Atau kita misalkan persamaan 4, ya. Nah, lalu kalau tadi persamaan 1 dengan persamaan yang kedua, kita sudah mengeliminasi variabel Z atau menghilangkan variabel Z. Nah, tahap selanjutnya dari persamaan 1, ya, dari persamaan 1 dan persamaan yang ketiga, ya. Persamaan 1 dan persamaan yang ketiga kita tulis dulu X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 9. Kemudian persamaan ketiga 3X dikurangi Y ditambah Z sama dengan minus 2. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, Pak Barat, apakah tidak bisa misalnya persamaan 2 dan persamaan yang ketiga? Bisa. Konsepnya yang penting Z-nya dihilangkan nanti, ya. Nah, karena di sini kita lihat persamaan 1 dan persamaan yang ketiga lebih sederhana nilai dari Z-nya, sehingga itu yang kita eliminasi nanti, ya. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengalihkan persamaan tersebut karena memang sudah memiliki koefisien yang sama. Jadi ini kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan ini, ya, supaya hilang Z-nya. Kita jumlahkan juga, ya, kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan berarti X ditambah 3X menjadi 4X, 2Y ditambah 1Y berarti tambah Y, min Z ditambah positif ini
bisa habis, ini bisa tewas ya. Oke, ini sama dengan 9 tambah min 2 berarti 7 ya. Nah, dari sini, dari hasil eliminasi persamaan 3, kita mendapatkan persamaan yang baru, kita misalkan dengan persamaan yang kelima. Dan dari persamaan 4 dan persamaan yang kelima itu sudah membentuk dua variabel ya. Jadi kita tulis di sini persamaan yang keempatnya, X ditambah 5Y sama dengan 19, dan persamaan yang kelima 4X ditambah Y sama dengan 7. Ini tadi kita tulis dulu persamaan keempat dan persamaan yang kelima ya. Nah, di sini akan kita hilangkan lagi dengan variabel X karena sudah sama ya koefisiennya. Jadi ini kita tinggal kurangkan, jangan lagi dijumlah supaya variabel X bisa hilang ya. Nah, sekarang 4X dikurang 4X ini bisa habis ya. Tinggallah 5Y dikurang 1Y, tinggallah 4Y sama dengan 19 dikurangi 7 sama dengan 12. Maka Y sama dengan 12 dibagi 4 yaitu 3. Oh, kita sudah dapat nilai Y. Nah, sekarang tahap selanjutnya kita cari nilai X ya. Kita cari nilai X dari persamaan yang bisa dari persamaan keempat, bisa dari persamaan yang kelima. Yang penting ada variabel XY. Nah, ini juga ada XY. Nah, dari persamaan yang kelima, ya, persamaan kelima ini ya. Berarti dari persamaan kelima kita tulis dulu 4X ditambah dengan Y sama dengan 7. Berarti kita masukkan nilai Y-nya tadi yang kita dapat 4X ditambah 3 sama dengan 7. Ini 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Oke, berarti 4X sama dengan ini 7 dikurangi 3 tinggal 4. Maka X sama dengan 4 bagi 4, 1 ya. Oh, artinya nilai X-nya sudah kita dapat yaitu 1. Oke, bisa nampak? Coba kita geser dulu sedikit. Ya, oke. Nah, tahap selanjutnya adalah nilai X yang kita dapat dan nilai Y yang kita dapat. Kita akan memasukkannya ke persamaan 1, bisa persamaan 2, atau persamaan yang ketiga. Sebenarnya ini dengan cara substitusi ya. Nah, sekarang kita akan masukkan boleh ke persamaan 3 ya. Nah, sekarang kita buat ke persamaan 3. 3X dikurangi Y ditambah Z sama dengan minus 2. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 1. Maka 3 kali 1 dikurang Y-nya adalah 3 ditambah Z sama dengan minus 2. 3 kali 1 3 dikurang 3 ditambah Z sama dengan minus 2. Nah, ini bisa habis. Positif 3 dengan minus 3 habis, maka Z sama dengan minus 2. Jadi inilah nilai Z. Sehingga nilai X, Y ya yang memenuhi ya berturut-turut adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan minus 2. Inilah jawabannya. Nah, inilah cara penyelesaian dengan cara eliminasi. Sekian dan terima kasih.